Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi dari PBAK yang bertemakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Novia Jayanti, NIM 1901016037 dan rekan-rekan saya Mega Oktavia 1901016031, Amelia Kusuma Pradana 1901016004, Sulastri 1901016047, Ican Ramadan 1901016020, dan yang terakhir Reza Dias Aditya 1901016044. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kami, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik atau good and clean governance adalah suatu sistem atau susunan kinerja pemerintah yang bekerja sesuai hukum, negara, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Kepemerintahan yang bersih atau good clean governance adalah pemerintahan yang jujur, transparan, dan terbuka terhadap publik. Ada 5, yaitu yang pertama, dapat diartikan sebagai segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada good and clean governance sebagai wacana-wacana bagi pemerintah untuk mewujudkan kepemerintahan yang bersih, profesional, akuntabel dalam segala bidang, dan bebas dari praktek yang merugikan negara. Yang ketiga, ada good and clean governance, memiliki peranan kontrol sosial yang sangat penting bagi keberlangsungan roda pemerintahan, yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok good and clean governance. Yang keempat, ada good and clean governance memiliki peranan yang sangat fundamental dalam penanganan kasus korupsi, menciptakan negara yang kuat, tangguh, dan terbebas dari korupsi dalam segala hal. Dan yang terakhir, ada kesuksesan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja birokrasi pelayanan publik tidak lepas dari penerapan prinsip-prinsip dasar good and clean governance. Baik, nama saya Mega Oktavia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang reformasi birokrasi. Nah, reformasi birokrasi itu sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Nah, melalui reformasi birokrasi dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, di mana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan. Nah, adapun tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Nah, adapun visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia adalah terwujudnya pemerintah kelas dunia. Nah, visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintah kelas dunia, yaitu pemerintah yang profesional dan berintegrasi tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintah yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui pemerintah yang baik. Amelia Kusuma Pradana. Di sini saya akan menjelaskan tentang program Kementerian Kesehatan dalam upaya pencegahan korupsi. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional atau Starnas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi atau PPK.
itu diimplementasikan ke dalam 5 strategis nasional yang telah dirumuskan, yaitu yang pertama melaksanakan langkah strategis di penegakan hukum, yang kedua melaksanakan upaya-upaya harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi, terus yang ketiga melaksanakan kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor, dan yang keempat meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi. Terus yang kelima yaitu meningkatkan koordinasi dalam rangka mekanisme pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi. Step selanjutnya yaitu sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi atau PPK. Kementerian Kesehatan telah melaksanakan upaya percepatan reformasi birokrasi melalui berbagai cara dan bentuk, antara lain yaitu yang pertama disiplin kehadiran menggunakan sistem fingerprint ditetapkan masuk pada pukul 7.30 dan pulang kantor pukul 4 untuk mencegah pegawai melakukan korupsi waktu. Yang kedua yaitu setiap pegawai negeri Kementerian Kesehatan harus mengisi sasaran kinerja pegawai dan dievaluasi setiap tahunnya agar setiap pegawai mempunyai tugas pokok dan fungsi yang jelas, dapat diukur dan dipertanggungjawabkan kinerjanya. Yang ketiga yaitu melakukan pelayanan kepada masyarakat yang lebih efisien dan efektif serta ramah dan santun. Yang keempat yaitu penandatanganan fakta integritas pada setiap pelantikan pejabat di Kementerian Kesehatan. Hal ini untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi atau WBK. Dan yang kelima yaitu terlaksananya strategi komunikasi pendidikan dan budaya anti korupsi melalui sosialisasi dan kampanye anti korupsi di lingkungan internal atau Satker Kementerian Kesehatan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah atau SPIP. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah atau SPIP dapat diartikan sebagai pengendalian pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan Inspektorat melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintah atau APIP. Sistem pengendalian internal pemerintah dirasa sangat penting untuk dijalankan oleh setiap organisasi pemerintah, baik pusat maupun daerah, sehingga dapat menciptakan akuntabilitas keuangan negara, tata kelola pemerintah dengan baik dan terlaksana. Nama saya Iksan Ramadan, saya akan menjelaskan DEP, Pembangunan Zona Integritas. Pembangunan zona integritas mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Pemenangan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBK atau WBBM. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membacakan tentang materi pembangunan zona integritas. Pembangunan zona integritas dianggap sebagai role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian, pembangunan zona integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.